sekali inisiatif buku ini. Saya sendiri belum baca nih Pak Edi, belum baca, tapi saya berterima kasih karena penulisnya memberikan. Indonesia Raya dimulai. Baik, untuk teman-teman yang sudah hadir bisa dipersilakan duduk kembali. Edi Sasmito, penulis buku ini. Kita boleh beri tepuk tangan untuk Pak Toto, yang saya hormati juga Mas Khairon yang pernah jadi pembahas di sini, Pak Dedi Kurniasah, juga Mas Billy David, para tokoh-tokoh relawan semua yang ada di sini. Tanpa mengurangi rasa hormat, tidak disebut namanya satu persatu. Siang hari ini saya bersyukur bisa ikut hadir dalam pembukaan acara peluncuran buku itu ya? Atau bedah buku? Udah diluncurin bukunya, udah meluncur bebas, sekarang dibedah-bedah ya. Jadi ini acara bedah buku, sebuah tema yang membahas tentang berbagai cara untuk framing. Nah, saya ingin sampaikan terima kasih karena kita membutuhkan lebih banyak lagi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi usaha untuk menunjukkan fakta, karena kita tahu ini adalah era di mana informasi itu meluncur dengan cepat dan volume yang amat banyak, dan fakta-fakta itu bisa terbungkus sedemikian rupa sehingga mengaburkan yang sesungguhnya. Karena itu buku-buku seperti ini mudah-mudahan bisa membantu usaha kita untuk menyajikan kenyataan, menyajikan fakta, dan membuat seluruh masyarakat bisa lebih kritis di dalam menilai informasi. Dan kemampuan berpikir kritis ini harus terus-menerus ditumbuhkan, karena kita tahu bahwa dalam semua aspek kemampuan untuk berpikir kritis ini akan memungkinkan kita untuk bisa selalu menyaring informasi dan menjadikan informasi yang valid sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Nah, saya mengapresiasi sekali inisiatif buku ini. Saya sendiri belum baca nih Pak Edi, belum baca, tapi saya berterima kasih karena penulisnya memberikan ruang yang cukup untuk menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Dan saya terima kasih Pak Edi. Pak Edi ini mungkin saya kenal secara hitungan tahun sekitar 33 tahun. Agak panjang. Jadi waktu itu saya ketua Senat Fakultas Ekonomi, dan beliau setahun di bawah saya, ketua Senat, ketua BEM, ketua seangkatan itu, seangkatan ya, seangkatan itu. Ketua Senatnya saya pulang, ketua BEM-nya Pak Edi. Jadi ketika di UGM kami tetangga kampus. Memang jurusan beliau jurusan yang lebih tinggi derajatnya, filsafat. Kami jurusannya ekonomi, itu agak rendah itu secara derajat. Derajat keilmuan itu lebih tinggi filsafat. Nah, terima kasih sekali bahwa buku ini hadir. Dan kenapa saya sampaikan? Karena beliau ini
kita menjalani fase perjuangan yang cukup panjang, dari mulai perjuangan era itu melawan otoritarianisme, memperjuangkan demokrasi, dan kemudian sesudah itu mencoba memastikan demokrasi menghasilkan yang dijanjikan, yaitu kesejahteraan, yaitu keadilan, yaitu kemajuan. Nah, jadi ketika penulis seperti Pak Edi berbicara, menulis, maka dia bukan menulis apa yang dikenal 2-3 tahun terakhir, tapi dia punya perspektif yang mudah-mudahan kaya sehingga bisa menggambarkan yang sesungguhnya. Jadi Bapak sekalian, saya berikan analogi ini, dan analogi sebagai ilustrasi. Ini makanan biasa itu dulu ya. Jadi kalau kita punya seperti ini figur A, kemudian didukung oleh figur B, maka ini kelihatan seperti condong ke kanan. Apakah A-nya geser ke kanan? Tidak, karena ada ini. Jadi begitu ada di sini, maka dikatakan condong ke kanan. Ketika muncul figur C dari sini, maka dikatakan dia di tengah. Berubah nggak posisinya tadi? Yang berubah adalah yang memberikan kebersamaan. Nah, ini yang seringkali kita menghakimi A bukan karena A, tapi karena siapa yang berada di kanan kirinya. Jadi kalau di sebelahnya ada yang kanan, ya dibilang kanan. Kalau di sebelahnya ada yang kiri, dibilang ininya tetap sama. Dan itu yang sering kita alami. Jadi ketika A dinilai, pertanyaannya A duduknya bersama siapa? Itulah penilaiannya. A duduknya lagi dengan siapa? Nah, itu namanya framing. Fotonya sama, frame-nya lain, dan itulah yang disebut framing. Nah, karena itu saya ingin sampaikan bahwa perjalanan kita dan perjalanan untuk memperjuangkan agar Indonesia lebih adil di saat pemerintah tidak demokratis menuju keadilan dengan demokratisasi. Ketika sudah demokrasi, menghadirkan keadilan dengan membuat kebijakan-kebijakan melalui proses demokrasi yang berkeadilan. Nah, sekarang kita pada fase 25 tahun sesudah demokrasi, dan kita berharap sudah saatnya demokrasi menghasilkan keadilan, kesejahteraan, kemajuan. Nah, mudah-mudahan buku ini menjadi salah satu yang membukakan pintu untuk kita semua bisa menilai dengan objektivitas. Kami sering sampaikan bahwa lihatlah rekam jejak, karena rekam jejak itu sesuatu yang tidak bisa diubah-ubah. Kalau bicara tentang visi, itu sesuatu yang baru akan. Kalau rekam jejak sudah terjadi, yang sudah terjadi bisa dinilai, bisa dibandingkan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu cara untuk menilai dan membandingkan. Terima kasih buat para penulisnya, terima kasih buat para pembahas yang nanti akan membahasnya. Mudah-mudahan bedah buku ini akan memberikan manfaat bagi semua, dan semoga tentunya menjangkau lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas speakernya.